Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marisa dengan NIM 0104213096, jurusan Manajemen Dakwah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Metode Hadis Maudhu'i, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak M. Iqbal A. Muin LC.MA. Berikut pemaparan materi dari saya. Kajian hadis memiliki posisi yang sangat penting karena hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisabkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sifatnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul ataupun sesudahnya. Secara epistemologi, hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran yang masih global. Bahkan secara mandiri, hadis dapat berfungsi menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. B. Pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat jasmani atau sifat akhlak, dan hingga arti hadis di sini bermakna dengan sunnah. Sedangkan hadis menurut istilah ada perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Sedangkan ahli usul berpendapat yaitu hadis ialah semua perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syarah dan ketetapannya. C. Pengantar metode memahami hadis. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud atau dalam ilmu pengetahuan tersebut, cara kerja yang teratur dan bersistematis untuk dapat melaksanakan sesuatu kegiatan dengan mudah guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode juga berasal dari kata metode yang berarti cara atau teknik. Metodologi juga diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar mencapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki. D. Prinsip-prinsip metodologi memahami hadis. Memahami hadis tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, sehingga ulama melakukan kajian secara serius mengenai bagaimana cara untuk memahami hadis. Dari itu, para ulama memberikan beberapa prinsip umum sebagaimana tulisan dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. 2. Prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. E. Metode maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu'i yang merupakan isim maf'ul dari kata wada yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari kata a, do, dan waw berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-raf'u atau mengangkat. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau permasalahannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. F. Pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mustaf Muslim berkata bahwa yang dimaksud dengan maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah pengumpulan ayat-ayat yang berterbaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang berterbangan dalam kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan topik tertentu atau tujuan tertentu. Kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan permasalahannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut. 2. Menurut Al-Farmawi, metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan suatu topik atau satu tujuan, kemudian disusun dengan asbab, al-wurud, dan pemahamannya, yang disertai dengan penjelasan,
pengungkapan dan penafsiran hadis pendekatan tematik atau maudu'i adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis yang lain yang terkandung di dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masing sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. G. Ciri-ciri metode maudu'i. 1. Menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. 2. Memahami makna dari masing-masing hadis. 3. Memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. H. Unsur-unsur metode tematik. Unsur-unsur metode tematik ini ada 4. Yang pertama yaitu menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang ditentukan. Yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Yang keempat, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. I. Langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Yang pertama, menentukan tema atau soal yang akan dibahas. 2. Menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan takrir al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis. Yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad. Yang keenam, melakukan penelitian muatan yang meliputi kemungkinan adanya kecacatan atau kejanggalan. Yang ketujuh, mempelajari tema-tema yang mengandung arti yang sama. Yang kedelapan, membandingkan berbagai sanad hadis. Yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang kesepuluh, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Yang kesembilan, menarik kesimpulan dengan argumen ilmiah. J. Kelebihan dan kekurangan metode maudu'i. Adapun kelebihannya adalah menjawab tantangan zaman, praktis, sistematis, dinamis, dan dipahami sepenuhnya. Dan kekurangannya yaitu potongan ayat-ayat Al-Quran dari urutannya dan batasi pemahamannya sesuai dengan objeknya. Baik, kita akan memasuki kuis. Kuis yang pertama yaitu berikut yang merupakan ciri-ciri metode maudu'i adalah: A. Menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. B. Memahami makna dari masing-masing hadis. C. Memahami hadis secara konvensif dengan pendekatan tematik. D. Semua benar. Kira-kira jawaban yang benar yang mana ya teman-teman? Iya, benar. Jawaban yang benar itu D. Semua benar. Yang kedua, apa saja unsur-unsur metode tematik? A. Memahami makna dari masing-masing hadis. B. Jangan terburu-buru menolak hadis yang belum dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. C. Memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. D. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Kira-kira jawaban yang benar yang mana ya teman-teman? Iya, benar. Jawabannya C. Memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang berkaitan dengan tema. Yang ketiga, hadis secara harfiah berarti A. Bertingkah laku, B. Bertindak, C. Berbicara atau berkata, D. Menulis. Kira-kira jawaban yang benar yang mana ya teman-teman? Iya, benar. Jawaban yang benar itu C. Berbicara atau berkata. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.